Selamat malam Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi pada hari ini. Satu tema yang diangkat pada hari ini adalah anak dan imannya kepada Allah. Wow, tema yang tidak biasa. Mari kita mempersiapkan hati, selain kita akan berdoa bersama, kita juga merenungkan firman. Dan mari kita mengawali dengan sebuah pujian, dua pujian ya. Ada pujian pertama yang mungkin tidak terlalu biasa kita dengar, tapi mungkin kalau kita menyanyikan kita jadi ingat, oh saya tahu lagunya. Ya, mari kita mempersiapkan hati, kita menyanyikan pujian ini. Siapakah manusia, siapakah aku ini, hingga kasih-Mu setia selalu. Satu kali lagi bersama. Bila mata tertuju pada langit yang biru, hasil buatan jarimu teduh menaungiku. Bila mata memandang bulan dan bintang-bintang yang telah Kau tempatkan di tengah kegelapan, siapakah manusia, siapakah aku ini, hingga kasih-Mu setia selalu. Siapakah manusia? Siapakah manusia, siapakah aku ini, hingga kasih-Mu setia selalu. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ketika kami mengingat kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Itu membuat hati kami bergetar ya Tuhan. Karena sesungguhnya siapakah kami sehingga kami bisa menerima kasih itu. Tapi Engkau adalah Allah yang telah menyatakan diri-Mu. Dan Engkau adalah Allah yang menyatakan kasih-Mu. Pernyataan yang bukan sekedar kata-kata. Tetapi sebuah pengorbanan yang telah Engkau lakukan. Sebuah hadiah yang telah Engkau berikan. Yaitu diri-Mu sendiri ya Tuhan.
Dan biarlah kami sebagai orang-orang yang berdosa ini, yang telah dilawat oleh kasih dan kebaikan Tuhan, kami boleh diingatkan ya Tuhan, hidup ini adalah bukan kami lagi, tetapi Kristus yang mengasihi kami, yang seharusnya kami hidupi dalam hidup ini. Ketaatan kepada firman-Mu seharusnya menjadi sebuah ketaatan yang tidak lagi dikompromi, tetapi sebuah ketaatan yang harus kami kerjakan sepanjang hidup kami. Bapak, Engkau berkati waktu ini ketika kami mau merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, kalau tadi di awal saya katakan tema kita adalah anak dan imannya kepada Allah. Maka izinkanlah saya membuka atau mengajak kita untuk melihat firman Tuhan dari dua kitab. Pertama dari kitab Perjanjian Lama dan kedua dari kitab Perjanjian Baru. Perjanjian Lama saya akan mengajak kita melihat Ulangan pasal yang ke-6 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan saya bacakan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan padamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya itu sebagai tanda pada tanganmu dan harusnya itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, saya rasa bagian firman ini sudah menjadi bagian firman yang cukup familiar bagi kita sekalian. Namun izinkan saya kembali mengajak kita untuk melihat, untuk menyimak, untuk membuka hati kita, untuk kita bisa mendengar kira-kira apa maksud Tuhan dari firman ini. Kalaupun pada saat ini kita berdiri di satu tempat dan kita katakan saya sudah mendengar firman itu, saya sudah sering kali bahkan saya sudah hafal firman itu dan saya tahu bahwa firman itu adalah firman yang mengajarkan saya sebagai orang tua untuk terus menyatakan kebenaran firman kasih Allah kepada anak-anak atau keturunan saya dimanapun, ya, di setiap tempat, di setiap keadaan, di setiap cuaca, ya semua gitu ya. Tapi permisi tanya, kalau saya boleh mengajak kita untuk berani jujur di hadapan Tuhan, apakah kita yang mendengar, yang mengetahui, yang menyimak dan menghafal firman ini, apakah kita telah melakukannya? Nah, itu kan menjadi masalah. Ya. Saudara, banyak sekali anak-anak yang mereka menjalani kehidupan itu punya kepahitan. Belum lama ini, baru beberapa hari lalu ya, saya ditelepon seorang anak lalu dia berbicara. Dia bilang, saya mengalami sebuah masa yang sangat sulit. Anak ini sekarang udah dewasa. Ya. Saya punya kepahitan dengan orang tua saya. Saya merasa mereka tidak mengasihi saya. Saya merasa mereka tidak mengerti saya. Tapi kalau saudara ketemu orang ini, saudara tidak akan tahu bahwa dia punya kepahitan. Dia biasa saja. Ya, tidak ada apa-apa. Tapi sikap-sikap dia yang dilakukan, yang sempat diceritakan, itu memang menunjukkan satu sikap anak yang punya ketidakpuasan terhadap kehidupan. Tapi dia tidak mengungkapkan. Dalam anugerah Tuhan ada rekonsiliasi yang terjadi antara dia dengan Tuhan, dengan orang tua dan sebagainya. Akhirnya dia bisa bercerita kepada saya. Nah, kita kalau memperkatakan firman, kalau kita memperkatakan firman kepada anak-anak, itu tidak ada yang sia-sia. Banyak orang tua yang merasa bahwa mereka gagal. Kenapa? Mereka melihat anak yang bertumbuh tidak takut akan Tuhan. Anak yang melawan mereka. Anak yang tidak mau dengar-dengaran. Tapi satu kalimat yang saya garis bawahi dari anak yang saya sebutkan tadi. Dia bilang begini. Di dalam saya menjalani hidup yang bagi saya pahit. Yang membuat saya jiwanya berontak. Saya selalu ingat Tuhan. Saya selalu ingat Tuhan. Lalu dia bilang begini. Ya Tuhan sayang saya sih mungkin ya Lause. Tuhan sayang saya kali. Tuhan baik sama saya. Saya bilang dia. Kenapa kamu bisa ingat Tuhan? Di saat-saat yang getir hidupmu. Saya mau kasih tahu kamu. Kamu punya orang tua yang berdoa bagi kamu. Kamu punya orang tua yang mewariskan iman kepada kamu. Sehingga
kamu dijagai oleh malaikat Tuhan dan dijagai oleh Tuhan. Terus dia terdiam. Dia hanya berpikir bahwa karena Tuhan sayang dia. Saya bilang, oh iya Tuhan sayang kamu. Tapi kamu harus tahu ada doa-doa yang telah dipanjatkan terlebih dahulu. Dari kamu masih dalam kandungan, dari masa waktu kamu masih kecil sampai pada hari ini. Sehingga kamu ketika melakukan pemberontakan, kamu punya hati yang menyesal. Kamu ada Roh Kudus Tuhan yang kemudian berbicara. Nah, saudara, ketika firman Tuhan berkata kepada bangsanya, Allah menyatakan firman kepadanya, kepada bangsanya. Sebelum Allah mengatakan gini, perkatakanlah firman itu, ajarkan berulang-ulang kepada anakmu dimanapun ya, dimanapun dan kapanpun kamu harus membicarakan. Dimulai dengan satu kalimat, yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Dan dengan segenap hatimu, segenap jiwa, segenap kekuatan. Artinya Tuhan mau beritahu saya dan Bapak Ibu, sebagai orang tua, sebelum kita menjadi pengajar, kita harus punya hidup yang benar. Kita harus memiliki kasih Tuhan yang benar dan kita harus mengasihi Tuhan dengan benar. Mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal pikiran, seantero hidup kita. Baru kita bisa melakoni yang ayat yang ke-9 itu, ayat yang ke-7 dan 8 itu ya. Kuperintahkan kepadamu pada hari ini, engkau harus perhatikan ayat 7. Haruslah engkau mengajarkan itu berulang-ulang kepada anak-anakmu. Membicarakannya apabila engkau duduk, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan engkau bangun. Apa yang mau dipercakapkan? Kasih Allah. Tapi kita terlebih dahulu diminta untuk Allah mengasihi dia dengan segenap hati. Supaya jangan tong kosong nyaring bunyinya. Karena orang tua itu sebagai orang tua saya juga menyadari terkadang kita merasa kita punya otoritas sehingga kita bisa menjadi orang tua yang mengajar tanpa melakukan. Menjadi orang tua yang tong kosong itu nyaring bunyinya. Bicara, nasihati gitu ya. Sorry, seolah-olah kita rohani banget. Tapi anak-anak lihat kita kelakuannya loh gitu loh. Sehingga perintah Tuhan itu, Tuhan awali dengan sebuah perintah lagi yang dimulai dengan perintah yang dari diri kita sebagai pengajar nantinya. Atau sebagai teladan, atau sebagai orang tua. Yaitu apa? Mengasihi dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dalam diri kita. Hanya kepada dia. Baru kita bisa akan menjadi pengajar yang baik. Baru kita akan bisa menjadi seorang orang tua yang memperkenankan hati Tuhan dan mereka memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Lalu dilanjutkan. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan lambang pada dahimu. Dan haruslah engkau menulis itu pada tiang rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini sebuah pengertian yang dalam sekali. Bukan sebuah simbol, maaf kata, ada rumah-rumah tertentu kalau kita tahu mau masuk rumah itu ada apa ya? Ada tanda gitu ya. Ada tanda lah, simbol apa gitu ya. Kenapa? Kalau kadang-kadang saya iseng tanya, kok ada simbol-simbol gini? Kenapa? Oh, supaya balah atau apa ya namanya ya. Kutuk itu tidak ada di rumah ini. Supaya masalah itu tidak ada. Jadi mereka pakai tanda. Ada yang maaf sekali lagi ya, sesuai yang saya lihat, ada yang pakai cermin. Kenapa? Supaya bisa menghalau yang jahat-jahat. Saya rasa kalau itu bisa menghalau, udah taruh aja di mana-mana gitu ya. Baju kita bajunya baju cermin aja sudah ya. Supaya itu virus juga terhalau ya. Tapi enggak bisa dong. Benda itu tidak punya kuasa. Benda itu tidak ada kuasa. Memang kalau kita pergi ke Israel lalu kita melihat mereka itu memang ada simbol-simbol. Itu kalau dibuka jadi ada sesuatu yang saya nggak bawa hari ini ya. Jadi digantung di depan rumah, di gerbang gitu ya. Itu kalau dibuka itu ada kitab-kitab Taurat gitu. Ya kalau digantung tapi orang di dalamnya hidupnya nggak takut akan Tuhan, nggak belajar firman Tuhan, nggak menghidupi Taurat Tuhan, untuk apa? Emangnya Tuhan berkenan? Ya kecuali saya dan saudara percaya Tuhan kita Tuhan yang bodoh, yang bisa dibodohi. Tapi kita imani adalah Tuhan Allah itu adalah Allah yang hidup. Allah yang setia, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu. Dan Allah yang tidak pernah ingkar. Dan Allah yang alfa dan omega. Allah itu berfirman kepada saya dan saudara sebagai orang tua. Untuk memperkatakan firman. Tapi sebelumnya Allah bilang. Mari kasihlah aku. Ajarkanlah. Dan taruhlah
Ketika berbicara kepada tiang pintu rumah, kepada gerbang, kepada lengan, kepada dahi. Itu bukan harafiah kemudian kita tempelkan. Artinya keseluruhan kehidupan kita di dalam, di luar, semuanya harus sesuai dengan kebenaran firman. Baru kita bisa menjadi orang tua yang mengajak anak-anak kita untuk mengenal Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema ini hari adalah anak dan imannya. Saya sebenarnya tadinya mau mengajak guru-guru untuk memperagakan SMAYI. SMAYI itu surga, manusia, Allah, Yesus, dan iman. Itu 5 pokok Injil dalam Kids EE. Ya. Nah itu menjadi sebuah keinginan saya pribadi. Tapi ada satu dan lain hal, mungkin lain kali baru kami akan tampilkan. Tapi hari ini saya akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian video-video anak-anak yang mereka mengaku percaya atau mereka menyatakan atau mereka bercerita tentang siapa Yesus, siapa Allah yang mereka kenal, ya. Dan saya berharap dari hal ini kita bisa melihat, mendengar, lalu kita bisa memberikan pujian kepada Allah. Karena anak-anak yang percaya kepada Tuhan tidak pernah bisa dilakukan oleh seseorang, ya. Tidak pernah ada guru yang pandai bercerita membuat anak bertobat. Tidak pernah ada orang tua yang luar biasa yang membuat anak bertobat. Tidak ada yang satu event atau satu cerita yang amazing sekali di YouTube atau di film, di Netflix atau di mana aja yang membuat anak bertobat. Tapi Roh Kudus kepada Allah, Roh Kudus yang diberikan oleh Allah, itulah yang membawa mereka percaya kepada Tuhan. Lalu bagaimana caranya? Apakah mereka berdiam lalu Roh Kudus turun? Terus mereka bilang, oh saya percaya Tuhan, saya percaya Tuhan. Enggak dong. Seorang anak mengaku percaya, Tuhanlah yang membuat dia mengaku percaya. Tapi Tuhan memakai orang tua, memakai guru, memakai banyak hal untuk membuat mereka menyimak, mengenal siapa itu Allah. Lalu ketika mereka punya hati mau taat, maka Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Nah nanti kita akan menyaksikan video-video ini. Dan kiranya video-video ini juga boleh memberkati kita sekalian. Halo semuanya, nama saya Abigail dan hari ini saya akan menceritakan tentang siapa itu Tuhan Yesus bagi saya. Tuhan Yesus adalah juru selamat bagi saya karena saya adalah orang yang berdosa dan Tuhan Yesus telah berkorban untuk saya agar saya memperoleh hidup yang kekal. Menurut Theo, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Allah itu baik, Allah itu baik yang buat anak. Adalah anak Allah, Juru Selamat dan Maha Kuasa. Tuhan selalu melindungi, menjaga, dan menebus dosa-dosa kita. Tuhan adalah Maha Kuasa. Tuhan Yesus begitu baik. Tuhan telah menolong saya selama hampir 3 minggu isolasi mandiri di rumah. Tuhan menjaga saya, menyertai dan memberikan kekuatan kepada saya sampai akhirnya saya sembuh. Terima kasih dan puji syukur kepada Tuhan. Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi cuma tidur, jangan ya. Aku mau mama, papa, dan juga papa senang di rumah. Terima kasih Tuhan, amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, kita telah menyimak tadi. Lucu-lucu ya kalau kita lihat anak-anak berbicara, berceloteh dengan apa adanya. Saya janjikan kepada beberapa orang tua yang saya hubungi, saya bilang, tolong jangan dibuat naskah ya. Wawancara aja apa yang anak itu ketahui tentang Allah atau tentang Yesus dan lain sebagainya. Jadi itu yang tadi Bapak Ibu dan saya lihat itu murni dari hati mereka ya. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat betapa pentingnya seorang anak untuk percaya Tuhan. Tapi semua dimulai dari mana? Dari diri kita sebagai orang tua. Mari kasihilah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap hidup kita. Supaya ketika kita memperkatakan firman, anak-anak itu boleh mengenal Tuhan dengan benar. Lalu biarkanlah Roh Kudus mengambil bagiannya, membuat mereka mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena setiap kita sangat bertanggung jawab dengan kehidupan anak-anak yang Tuhan berikan. Saudara, ketika ada orang yang menikah lalu tidak dikaruniai anak,
tanggung jawabnya berbeda. Ketika kita menikah dan kemudian Tuhan memberi anak, itu tanggung jawabnya berbeda lagi. Jangan bermain-main dengan setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan. Matius, saudara. Matius pasal yang ke-8, saudara. 18 ya. Matius pasal yang ke-18 ayat 1-3. Pada waktu itu datanglah murid-murid Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Pertanyaan pertama dari murid-muridnya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Contoh yang Yesus ambil adalah anak kecil. Ketika saya dan saudara mau jadi yang terbesar dalam kerajaan surga, artinya Tuhan bilang rendahkanlah dirimu seperti anak kecil. Kenapa anak kecil menjadi contoh? Kenapa anak kecil menjadi contoh? Apakah Tuhan lebih sayang anak kecil daripada anak besar? Duh, saya gak disayang banget kalau anak besar gak disayang gitu ya. Bukan. Tapi Tuhan melihat kadang-kadang anak-anak itu mereka tidak terlahir sebagai anak yang suci. Semua anak telah berbuat dosa dan telah berdosa. Itu firman Tuhan yang katakan setiap manusia, saudara ya. Tapi di dalam hati mereka walaupun ada keinginan untuk berbuat dosa, namun ada hati yang lebih luas menjalani hidup. Sehingga mereka gampang mengampuni, mereka gampang bersukacita, walaupun mereka juga gampang menangis ya. Tapi Tuhan bilang mau jadi terbesar, jadilah seperti anak-anak. Bahkan ketika murid-muridnya melarang anak-anak untuk mengerumuni Yesus karena mereka tahu Yesus capek. Yesus bilang jangan lakukan itu, biarkanlah mereka. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Wow, Tuhan meletakkan anak-anak khusus. Ya, artinya Tuhan mau saya dan saudara melihat generasi, keturunan yang Tuhan berikan penting harus diurus. Penting harus diurus. Ya, karena itu adalah titipan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian, mari saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersama datang kepadamu berterima kasih karena Tuhan telah menyertai kami. Tuhan, kami mau Tuhan menempatkan anak-anak di hadapan-Mu menjadi anak-anak yang memiliki iman kepada Tuhan. Iman yang benar, iman yang sungguh ya Tuhan. Namun kami tahu Tuhan itu menjadi bagian yang juga Tuhan akan kerjakan. Ketika Tuhan memerintah kami untuk menjadi orang tua yang mengasihi Tuhan dengan sungguh dan mengajarkan itu kepada anak-anak kami tentang kebenaran firman, tentang kasih Tuhan. Peristiwa demi peristiwa dalam Engkau menuntun umat-Mu menuju tanah perjanjian. Ketika kami mengajarkan itu semua kepada anak-anak kami, Tuhan mau terlebih dahulu kami hidup benar di hadapan Tuhan. Dan untuk itu kami berdoa Tuhan, bila Engkau dapati kami sebagai orang tua, yang sok menjadi orang tua, tapi tidak berperan menjadi orang tua di hadapan Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan tolong kami, agar mulai hari ini kami belajar menjadi orang tua seperti yang Tuhan kehendaki. Mengajarkan kebenaran firman tapi juga melakukan firman. Kami menjadi pelaku firman dan kami juga bisa mengajarkan itu kepada mereka. Bapa, berkatilah kami para orang tua. Ada di antara kami yang merasa kami tidak punya kemampuan bercerita. Ada di antara kami yang merasa kami tidak punya kemampuan mengajar. Tapi bukankah kami punya Roh-Mu ya Tuhan yang ada dalam hidup kami? Biarlah kami belajar datang kepada Roh-Mu untuk menolong kami. Sehingga kami bisa bercerita dan mengajar. Paling tidak hidup kami telah mengajarkan banyak hal baik kepada anak-anak kami. Kepada generasi kami. Bapa, Engkau berkatilah. Terima kasih untuk anak-anak yang Tuhan berikan bagi gereja ini. Biarlah kami sebagai orang-orang yang telah Tuhan panggil menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi penata layan Tuhan, menjadi orang tua. Kami terus Tuhan dapat memberikan wadah, memberikan sebuah pengajaran kepada mereka dengan baik. Sehingga Allah Roh Kudus Engkau akan mengerjakan bagian-Mu dan banyak anak boleh percaya kepada Tuhan. Mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang hidup. Tuhan yang satu-satunya dan tidak yang lain. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati waktu ini. Kami bersyukur dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, silakan mengikuti beberapa pokok doa yang akan dicantumkan. Tuhan memberkati kita sekalian.